Oke, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Welcome to the class, ladies and gentlemen. This is the reading class. Ini kelas reading ya, reading 101. Jadi targetnya adalah untuk bagaimana teman-teman bisa membaca jurnal ilmiah dan bisa baca berita ya, bisa baca berita. Nah, teknis bagaimana kita bisa membaca berita, kita harus tahu teknis-teknis dasar dalam grammar itu sendiri. Fungsi dari latihan ini adalah yang pertama untuk menambah informasi. Di mute aja, di mute, dikecilin bisa nggak dikecilin? Atau dipakein headset gitu? Sama saja. Itu mute kamu, mikrofonmu, maksudnya mute speaker. Oke, kenapa sih kita harus belajar ini? Kenapa kita harus belajar ini? Yang pertama, untuk melatih sains kalian menjawab soal structure. Nanti TOEFL ya, kalian harus terbiasa ketemu kalimat-kalimat dengan variasi topik yang luas, baik ilmiah maupun faktual. Ya, itu. Terus yang kedua, nambah vocab. Ya, nambahin vocab kalian nanti biar kalian nambah vocabnya jadi banyak. Oke, nah sekarang teman-teman kita lihat, saya akan hari ini plannya akan menghadirkan dua buah bacaan. Yang pertama bacaannya adalah abstrak dari sebuah jurnal, berikutnya adalah berita. Ya, berita nanti kita akan lihat beritanya seperti apa. Nah, yang harus teman-teman siapkan yang pertama adalah kamus Cambridge yang udah dikasih. Kamusnya disiapkan sehingga nanti teman-teman bisa langsung cari meaningnya. Kalau saya bilang cari meaning, teman-teman langsung cari meaning. Oke, langsung aja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita lihat saja abstraknya. Abstraknya ini berangkat dari judul. Kita lihat. Judulnya adalah Nanoparticles, Properties, Applications, and Toxicities. Oke. Nah, mulai dari sini teman-teman langsung coba cari meaningnya. Yang pertama tulis di buku ya. Jadi buku kalian disiapkan juga. Nanoparticles itu apa? Titik 2. Terus properties itu apa? Application itu apa? Dan toxicities itu apa? Tulis dulu, nanti kita cari meaningnya bareng-bareng. Silakan. Kalau sudah ditulis, saya akan share screen cara pakai. Oke, cara pakai kamus ya. Saya stop screen dulu yang ini. Udah ditulis belum? Yang nanoparticle, property, application, sama toxicities. Tulis dulu. Udah? Nanoparticles, properties, applications, and toxicities. Udah ya? Nah, kalau sudah saya mau tunjukin kamusnya ya. Kamusnya ini sebentar. Oh, iya. Oke. Udah ya, keluar ya. Nah, cara pakainya. Vocab pertama yang mau kita cari apa? Kita ketik ya, teman-teman boleh lihat di sana caranya. Aduh, sebentar. Nanoparticle. Ada nggak sih nanoparticle di sini? Nah, kayaknya nggak ada, ya, nggak ada. Nano saja. Oke, cuma ada nano saja ya. Nano ini kita lihat. Nano ini apa sih? Nano adalah prefix. Prefix itu artinya imbuhan, ya, imbuhan 1000 million, 1000 million a nanosecond atau extremely small. Jadi berkaitan sama hal-hal yang kecil. Oke, kecil ya. Ukurannya seberapa? 1000 seper 1000 juta. Ya, seper 1000 juta kecilnya gitu. 1/1000 juta kecil. Nah, berarti berhubungan sama kecil. Apanya yang kecil? Dikaitkan dengan apa tuh nanonya? Nano particles. Kita cari particles itu apa artinya? Particle. Oke. Particle ini kelas katanya noun. Teman-teman lihat kelas katanya noun ya. Itu adalah
a word of a part, sebuah kata atau sebuah bagian dari sebuah kata, ya, yang memiliki makna gramatikal tapi seringkali sedikit atau tidak ada tidak ada meaningnya. Itu yang pertama, meaning pertama. Meaning kedua dilihat. Meaningnya dua ya. Meaning kedua artinya an extremely small piece of matter. Berarti sebuah bagian kecil dari materi. Oke, berarti udah materinya kecil, ukurannya juga nano. Kebayang nggak sama kalian? Kebayang ya, nanopartikel berarti partikel itu sudah kecil, terus ukurannya nano, berarti nanopartikel. Itu. Oke. Berikutnya kata apa? Setelah ada nanopartikel ada kata properties. Nah, kalau teman-teman lihat kata-kata is ujungnya, kalian nggak akan nemuin. Tuh, nggak ada karena kata dasarnya adalah property. Nih, property ya. Apa sih property meaningnya? Ada berapa meaning di sini? Yang pertama, noun. Yang pertama ya, things owned atau benda yang dimiliki. Lebih cocok kemana nanti meaningnya ya? Lihat dulu, meaning yang pertama adalah things owned. Yang kedua, quality atau kualitas. Ya, kualitas. Nah, kalau kita lihat detailnya, yang atas, an object or object, sebuah objek atau objek-objek yang dimiliki oleh seseorang. Itu yang pertama. Yang kedua, a quality, sebuah kualitas in a substance, dalam sebuah substansi. Itu substance itu artinya bahan ya atau materi, bahan atau materi, khususnya yang bermakna that it can be used, yang bisa digunakan dengan cara tertentu. Oke, artinya lebih ke sifat-sifat ya. Contoh kalimatnya teman-teman lihat kalau masih bingung. One of the properties, satu dari sifat atau kualitas dari kupe itu artinya tembaga, adalah bahwa itu menghantarkan panas dan listrik sangat baik. Nah, artinya menghantarkan panas dan listrik itu adalah properti dari kupe, dari tembaga. Itu cara pakai kamusnya ya. Paham ya teman-teman ya? Oke, kamusnya saya stop screen. Ya, nanti teman-teman bisa apa namanya. Oke, saya stop screening. Sekarang saya share screen lagi. Applications sekarang teman-teman coba lihat applications. Applications itu artinya apa sih? Gitu. Jadi sudah tahu ya, properties itu sifat-sifatnya, lalu application. Application. Kelas katanya noun. Oke, ada banyak itu meaning. Nounnya 1, noun 2, noun 3, noun 4, noun 5. Ada 5 noun. Noun yang pertama teman-teman lihat bahwa application itu adalah request atau permintaan ya, maknanya yang pertama. Ya, sebuah permintaan khusus atas sesuatu, biasanya dalam menulis. Kurang tepat meaning yang itu. Kita lihat meaning yang kedua, computer. Application itu berhubungan sama komputer atau komputer program. Kita lihat yang di sini application yang ketiga, a way, sebuah cara in which something can be used, sebuah cara bagaimana sebuah benda itu bisa digunakan dalam tujuan tertentu. Teman-teman nanti cari meaningnya lebih dekat yang mana ya. Yang keempat, put on. Put on itu artinya when you spread a rub on substance. Put on itu artinya kamu mengaplikasikannya. Misalnya gini, ada sebuah di sini ya, when you spread or rub, ketika engkau mengusapkan, rub itu mengusapkan sebuah bahan seperti krim atau cat pada sebuah permukaan, itu artinya kamu bilang mengaplikasikan. Ya, misalnya ada obat salep kena panu. Nah, aplikasikan salep ini ke panu Anda. Nah, itu aplikasikan namanya. Yang keempat ya, nah, aplikasi yang kelima itu adalah relate to atau berhubungan, sebuah cara ya dari sebuah aturan atau hukum yang berhubungan terhadap sesuatu yang penting untuk seseorang atau sesuatu. Nah, saya rasa di sini yang lebih tepat adalah application yang ketiga. Ya, it a way, contoh kalimatnya adalah the design has many applications. The design itu memiliki banyak applications. Applicationsnya di sini adalah a way, ya, cara menerjemahkannya a way. A way itu apa? Cara in which, yang bagaimana sesuatu itu bisa digunakan dengan tujuan-tujuan
tentu. Sehingga ini hubungannya penggunaan nanopartikel ya. Berikutnya toxicities. Teman-teman jangan cari ujung TS-nya, tapi carinya ujung TY. Toxicity artinya apa toxicity? Coba teman-teman cari lagi toxicity. Toxic. Toxic. Ketemu nggak? Toxic, carinya di toxic. Ketemu, toxic ketemu, dicek, lalu di bagian bawah toxic itu ada toxicity. Iya. Ya. Nah, toxicity kelas katanya noun. Oke. Yang artinya adalah tes dari senyawa kimia yang menunjukkan bahwa itu memiliki level yang tinggi dari sebuah toksisitas, dari sebuah level angka racun ya, toksisitas dia. Toksik itu sendiri artinya beracun, sedangkan toxicity artinya daya racun, daya bunuh gitu. The toxicity of the drug, daya racun atau daya racun dari sebuah obat severely limits its use, membatasi penggunaannya. Oke, nah itu contohnya untuk memahami dari sebuah judul dulu ya teman-teman ya. Cari dulu satu-satu, begitu ketemu nanti kan ada banyak meaningnya. Nah cari yang mana yang paling berhubungan. Sampai sini paham nggak? Paham ya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Sehingga properties, application, sama toxicity kelas katanya apa? Noun semua. Noun semua. Kata benda. Nanopartikel tahu ya? Berarti ya nano itu 1/1000, 1000 juta. Lalu partikel itu kecil ya, benda kecil. Kayak debu itu partikel. Oke, sekarang kita masuk ke abstraknya. Kita lihat teman-teman, abstraknya. Alright, ini ada berapa sih yang Oke, sekarang kita lihat abstraknya ya. Nah, cara membaca abstrak tuh gini guys, ya. Satu kalimat aja. Jangan banyak-banyak. Satu kalimat dulu. Kita lihat awal kalimatnya adalah this. Kata this ya. Dari this sampai kita lihat akhir kalimatnya. Sampai forms, titik, ya. Nah, sekarang yang harus teman-teman lakukan, ya, yang harus teman-teman lakukan adalah mencari kata benda sebanyak-banyaknya dalam satu kalimat ini. Temukan. Kita mulai dari this. Apakah this itu sebuah noun? Apakah review adalah sebuah noun? Ya, kalau review adalah sebuah noun, tulis di bukumu ya. Review, satu review. Nanti kita cari meaningnya apa. Yang penting kalian tahu dulu itu adalah kelas katanya noun. Oke. Nadia Maisa. Ini ada Mr. Aji. Hai Mr. Aji. Aji Widiatmoko. Gak ada suaranya Ji. Yang kuat lah Ji kalau ngomong. Oh, ada Mister. Oh ya, oke. Oke, sudah. Review ya, review katanya kelas katanya noun ya. Is katanya benda bukan is itu. Bukan ya. Provided coba dicari. Standby kamusnya juga. Kamusnya standby, pastikan sampai forms itu ada berapa kata benda di sana. Ya. Ada berapa benda di sana. Dah? Cek. Oke, noun pertama adalah review.
Ya, saya tandain ya. Mau nggak saya tandain? Mau? Oh, mau aja. Spotlight. Nih. Ngek. Coba gini aja. Ya, ini aja. Review. Terus apa lagi? Overview. Ini adalah sebuah noun ya. Apalagi sintesisnya jangan B-nya. Sintesisnya. Terus properties. Terus application. Terus nanoparticles. Terus exist. Lihat di kamus. Apa exist? Verb. Ada nggak contoh lain? Ada nggak kelas kata lainnya selain verb? Hah? Verb aja. Berarti dia predikat ya? Ya. Iya. Oke, ini predikat. Nanti kita lihat. Noun lagi adalah forms. Oke? Oke, kita lihat. Noun pertama, the review is provided a detailed overview of the synthesis properties and applications of nanoparticles exist in different form. Titik. Nah, ini berarti subjek predikatnya dua ya. Kalau existnya adalah sebuah predikat. Coba kita lihat exist. Ini kita kritisi, coba sekaligus kita kritisi. Kalau emang dia verb, berarti verbnya dua dong. Yang pertama verb infinitive, intransitive, to be or to be real, atau to live, exist. Oke, maksudnya apa ini? Jangan-jangan ada yang kita selip. The review is provided a detailed overview of the synthesis, properties, and applications of nanoparticles (NPS) exist in different forms. Ini aneh ya kalau dua verb kayak gini ya. Ngerti nggak kalian anehnya kenapa? Yang namanya kalimat itu harus ada satu subjek dan satu predikat. Oke, kita lihat subjeknya adalah this review. Betul ya? Predikatnya ada is tuh. Is pertama nih. Ya, is pertama. Lalu is provided a detailed overview. Jadi review ini ya menyediakan atau disediakan ya, is provided. Saya nggak tahu juga is provided ini nih artinya pasif berarti ya, disediakan. This review disediakan, is provided, harusnya is provide saja di sini harusnya. This review provides a detailed overview, gitu ya. Ini kita kritisi juga lah jurnalnya. Detailed overview itu artinya apa sih? Coba lihat, overview artinya apa? Oke, gambaran ya secara detailed overview itu dari sintesis. Apa sintesis? Sambil tulis ya, ada yang tugasnya nulis ya, dan nanti di akhir kita tulis bareng-bareng dari yang nulisnya apa? Sintesa. Atau apa sintesa itu? Pembuatan ya. Pembuatan sintesis itu pembuatan. Properties? Sifat-sifat dan penggunaan aplikasi dari nanopartikel atau dalam kurung disebut dengan NPS. Exist in different forms. Harusnya existnya dijadikan participle di sini ya. Dijadikan participle saja. Iya kan? Bener nggak? Iya. Itu pun kalau provide-nya bener tuh. Itu is provided. Review ini disediakan, maksudnya disediakan
a detailed overview of synthesis. Enggak lah, harusnya menyediakan ya, aktif ya, menyediakan overview of the synthesis. Ya nggak apa-apa guys, kita kan mengkritisi juga kan. Ini berarti tulisannya strukturnya ya, iya ya teman-teman belajar itu kan, pasif aktif kan, gitu. Oke, harusnya berarti di sini taruhlah ini predikatnya sudah ada, maka di sini exist-nya dijadikan participle, tidak boleh jadi verb karena verbnya sudah ada. Participle-nya apa? Aktif atau pasif? Kita lihat. Existing, ya karena dia aktif ya, yang ada gitu ya, yang ada dalam bentuk berbeda, bentuk-bentuk yang berbeda. Oke, detail overview of the synthesis, properties and application of nanoparticles. Nah, berarti yang ada dalam bentuk berbeda-beda ini apa? Dari partikel. Exist-nya ini buat yang sudah advance ya, buat teman-teman yang masih basic nggak usah pusing, tapi saya harus jelasin ini. Ini sebenarnya kalimat pertama ini teman-teman, itu adalah polanya SP, CSP. S-nya review, P-nya yang is itu, lalu ada konektor di setelah particles untuk adjective clause. Nanoparticles which exist in different form. Oke, which exist. Karena dia ini mau disederhanakan kalimatnya, which-nya dibuang, ya karena dia kenapa which di sini harusnya gini ya. Sebentar, saya tulis di sini. Ini analisaku aja ya. Coba nanti kita kritisi teman-teman. Jangan takut mengkritisi lah. Ya kalau salah ya salah. Kalau kita yang salah ya kita minta maaf, nanti kita benerin. Nanopartikel ini kan bla 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 ya. Bla bla bla, terus nanopartikel, setelah nanopartikelnya harus ada konektor which exist in different forms. Harusnya begini. Habis konektor ini CSP ya. Kan konektor which ini konektor ya. Berarti di sini kan sudah SP, lalu C which-nya ini C, harusnya di sini SP kan. Ininya P-nya sudah ada. S-nya mana? S-nya dalam adjective clause ya, S-nya itu di sini nih, siapa sih yang ada? Yang ada. Siapa yang ada? Namanya adjective clause ini berarti dia menjelaskan kata benda sebelum konektor. Mana kata benda sebelum konektor? Si nanopartikel. Karena ini si nanopartikel yang dijelasin subjeknya, maka subjeknya nggak perlu ada. Langsung diambil sama which. Maka ini which ini sekaligus subjek. Ya, maka ini harusnya dihapus nih which-nya sama dia. Which-nya dibuang. Syaratnya ya, exist-nya dijadikan participle ing kalau aktif. Gitu harusnya. Ya kan? Yang belajar TOEFL structure? Iya. Jadi nanti kalau teman-teman nulis sambil di-record ya. Ini Iya, jangan terkesima dong kamu. Terkesima lagi. Teman-teman bisa mengkritisi sebuah tulisan. Jadi kalian bisa nulis abstrak buat skripsimu sendiri. Ya. Buat skripsimu sendiri kamu bisa tulis, oh bener nggak nih skripsi gua nih, gitu. Cek. Konsepnya adalah SPC, SP. Sampai sini oke semua ya? Berarti ini penyederhanaan kalimat ya? Reducing sentence. Yes. Ya, harusnya dalam bentuk reducing ini. Buat teman-teman yang sudah sampai sana, yang belum nggak apa-apa, yang kalian yang penting dapat aja noun-nya apa sih, predikatnya apa sih, dapat noun-nya dari predikatnya, dapat vocab-vocabnya, itu yang penting dulu. Tapi buat teman-teman yang sudah menengah ini, ya saya jelasin bahwa yaitu ini bentuknya penyederhanaan, namanya reducing sentence. Berarti kalimat ini nggak salah saya? Harusnya nggak salah, tapi salah dong. Existnya dia bentuknya verb, bro. Harusnya existnya di sini jadikan existing. Ya, harusnya existing. Kenapa existing? Oh, berarti kalian belum nyampe materinya kalau kalian bingung. Nggak apa-apa. Karena kan ini meeting 1. Makanya kelas jam 1 jangan lepas sekalipun. Itu saran saya tuh nanti sama Paul. Yang tentang nanti tolong di-report tuh jam 1. Gramatikal dari noun dibahas, part of speech itu. Noun itu apa, adjective itu apa, verb itu apa. Kalau kalian miss di sana, lepas semua materi. Jam 4 juga ada TOEFL, jangan tinggalin. Dari dasar ikutin semua. Oke?
Oke, itu kalimat pertama. Kita terjemahkan sekarang. Cara terjemahannya seperti apa? Lihat predikatnya. Predikatnya adalah is tadi ya. Kita lihat berarti sebelumnya adalah subjek. Ya, subjeknya. Kata bendanya apa? Review. Oke? Review ya. Kata bendanya adalah review. Nih, review. Oke. Karena kata bendanya review, maka this-nya di sini adalah adjektifnya saja. Adjektif yang menjelaskan kata benda ini. Review artinya tinjauan. This artinya ini, berarti tinjauan ini. Harusnya menyediakan ya, bukan disediakan ya. Is provided itu kan to be verb 3 itu pasif artinya. Disediakan. Dari mana saya tahu disediakan? Kata dasarnya, kata kerjanya apa? Provide. Provide artinya menyediakan. Tapi karena dihadirkan dalam bentuk pasif, to be verb 3, maka dia menjadi disediakan. Masalahnya, masuk nggak meaningnya? Review ini disediakan sebuah gambaran umum, gambaran detail dari sintesis dan seterusnya. Masuk akal nggak kalimat ini? Enggak masuk akal. Harusnya tinjauan ini menyediakan gambaran yang detail dari sintesis, properties, dan aplikasi dari nanoparticles yang exist dalam bentuk berbeda-beda. Nah, harusnya yang exist. Nah, yang exist itu berarti which exist. Karena which-nya dibuang, exist-nya harus dijadikan verb in. Gitu, guys. Udah masuk jurnal internasional, ya masih bisa direview ya. Iya kan? Tapi kenapa bisa masuk? Iya, I don't know. Mungkin ilmu kita yang belum nyampe. Karena kita pakai pendekatan TOEFL structure yang kita pelajarin, ya ini berarti menurutku kurang tepat. Oke, gitu ya. Tapi kita paham maksudnya. Ya kan? Kita paham maksudnya. Oke, sampai sini paham ya? Kalimat pertama. Dah? Yuk, mudah-mudahan yang di rumah, yang nggak di sini juga bisa ngikutin ya. Oke, siapa aja? Waduh. Putri ini nggak Putri? Putri. Di rumah ya Putri ini berarti? Oke, ya nggak apa-apa. Semangat belajarnya ya. Saya fasilitasin buat teman-teman yang ikut coaching klinik, tapi sibuk kuliah atau sibuk KKN, nggak apa-apa. I love you guys. Terus belajar ya. Biar kalian nulis jurnal nanti nggak salah-salah, atau minimal bisa baca jurnal nggak salah-salah ya. Jurnalnya jadi bisa dipahami dengan baik, bisa nulis dengan baik gitu. Plus juga nanti kan kalau kalian nulis skripsi kan, referensi paling bagus tuh jurnal ilmiah ya. Iyalah jurnal ilmiah, selain buku-buku dagangan tuh jurnal ilmiah itu kuat sekali. Jadi jurnal harus kuat. Dan cara baca jurnal abstraknya dulu aja. Kalau kalian sudah dapat abstraknya, kalian dapat gambaran jurnal itu, baru kalian masuk ke detail. Lanjut ya. Oke, habis ini kita break dulu 5 menit regangan. Sebelum break, satu kalimat lagi. Nanti Yurisma udah gini aja. Udah begini-gini aja, nanti dulu dong. Udah peregangan terus. Yuk, kalimat berikutnya ya. Saya pandu. Kalimat berikutnya dimulai dari kata NPS sampai titik. Titiknya ada di NN. Oke, kita bahas satu persatu guys. Kalian jangan gagu, jangan bingung sama istilah-istilah ini. Percayalah dengan saya, soal-soal TOEFL di reading dari structure itu selalu berkaitan sama hal-hal yang sifatnya scientific. 60%. 60% science, baru sisanya nanti ada history, sejarah, culture. Science itu paling banyak, kimia, fisika, matematika, biologi gitu. Nah, ini istilah-istilah science. Oke, berikutnya kita lihat. Subjeknya, kita lihat NPS itu apa sih gitu. NPS tadi sudah diacu di sebelumnya, yaitu ini nanopartikel. Ya, nanopartikel. Tadi apa nanopartikel? Partikel kecil. Partikel kan sudah kecil. Kenapa harus ada kata nanonya? Untuk menggambarkan bahwa nanopartikel itu lebih kecil daripada partikel biasa. Berapa ukurannya? 1000 juta. 1/1000 juta. Seberapa kecil tuh 1/1000 juta? 1,000 million. Ya. Oke.
Oke, kalau sudah kita lihat subjeknya NPS ini berarti nanopartikel. Ada S-nya ini artinya dia jamak ya, nanopartikel. Lalu ada mana lagi? R ini noun bukan? Bukan. Tiny noun bukan? Bukan. Iya bukan. Siapa yang bilang bukan? Angkat tangan. Adjektif ya. Materials? Ayo cepet. Bum, bum, bum. Ayo. Noun apa noun? Noun apa noun? Apa noun? Noun sih ya? Noun. Noun. N-A-U-N. Noun. Oke. Noun ya materials. Having noun bukan? Bingung nggak? Bukan. Ya udah. Size? At. Lihat dulu. Jangan langsung jawab. Ayo. Noun? Iya, artinya nanti kita lihat ya. Ranges? Noun bukan? Noun. Size juga noun. Cuma ranges itu cuma noun aja. Lihat. Ada verbnya nggak? Jenisnya? Ada ya. Jadi kalau ada ya udah ada. Noun berarti jadi noun. From noun bukan? Bukan ya, preposisi. 1 sampai 100 nanometer itu noun ya. NM itu artinya nanometer. Nanometer. Nah, hah? Ya meter. Nyebut meter tuh meter, bukan meter. Meter itu berarti masalah. It doesn't matter, ya kan? Beda, ya. Oke, kita lihat yuk. Gue bayang. Sekarang kita bahas strukturnya. Meaningnya udah kan? Meaningnya udah ya? Aduh, ntar ya guys. Saya ada ini dulu. My brother. Ntar ya guys. Ya, dah. Subjeknya kita lihat NPS artinya nanopartikel kata benda ya. Kata benda muncul di awal boleh jadi subjek ya. Berarti subjeknya nanopartikel. Lalu predikatnya adalah R, to be-nya ya. To be. Nah, sekarang kita lihat setelah R ini ada kata benda mana? Material. Material itu apa artinya? Bahan. Karena ada S jadi nyebutnya bahan-bahan. Nah, sekarang kita lihat bahan-bahan ini dijelaskan oleh kata tiny. Tiny ini artinya Adjektif. iya, adjektif itu kelas katanya. Artinya apa? Kecil. Berarti bahan-bahan yang kecil. Jadi NPS adalah bahan-bahan yang kecil. Paham nggak sampai sini? Terjemahinnya gitu ya. Susah nggak terjemahinnya kalau kayak gini? Kalau tahu struktur, tahu poketnya, tahu strukturnya, gampang nggak? Ayo, gampang nggak? Hah? Gampang kalau bareng mister. Enggak juga. Coba nanti kita lihat. Nggak apa-apa, bareng saya nanti coba nanti teman-teman akan dilatih. Oke. Lihat, berarti subjeknya NPS, R-nya adalah materialsnya dulu, jangan ke tiny-nya, ingat ya. Ingat fokusnya ke noun-nya dulu ya. Ke materialsnya dijelaskan oleh tiny. Jadi NPS inti kalimatnya adalah NPS adalah material kecil. Itu dulu.
inti kalimatnya yang penting kalian paham dulu, ya. Nah, sekarang kita lihat pengembangannya. Ada kata having. Having di sana itu sebenarnya adalah bentuk reducing juga, ya. Ya, which have itu harusnya. Which-nya dibuang, have-nya menjadi having. Having apa? Having size. Having size yang memiliki ukuran. Titik ya. Ini sampai ukuran. Lalu ada kata ranges. Range itu kata kerja loh. Verb itu. Pakai S pula. Atau terjemahannya bukan size-nya adalah benda sendiri, lalu range-nya adalah predikat, bukan. Range-nya boleh menjadi noun, berarti size range. Range-nya adalah kata benda, lalu dijelaskan oleh adjektif size, berarti punya rentang ukuran. Nah, terjemahinnya. Ya, rentang. Range itu artinya rentang kan, kata benda kan, jarak atau rentang. Rentang apa? Rentang ukuran. Ukuran, ya. Hai Paul. Ukuran dari 1 hingga 100 nanometer. Sampai sini oke nggak? Jadi inti kalimatnya adalah NPS adalah material-material kecil yang memiliki rentang ukuran dari 1 hingga 100. Nah, ini kalimatnya benar apa salah? Benar. Karena range-nya di sana dianggap sebagai noun, bukan sebagai verb. Ya, karena di Cambridge dia range-nya boleh jadi noun kan? Iya. Kecuali kalau kayak tadi exist, nggak ada sama sekali dia opsi jadi noun. Ya kan, berarti dia hanya verb. Oke, sampai sini ada masalah? Nggak ada ya? Nah, sekarang kita lihat kalimat taruh break dulu ya, janji saya ya. Kita break 5 menit. 5 menit dari 11.15 sampai 11.20. Yang di rumah juga silakan break dulu, guys. Stop share. Menyedia. Hafiz, how are you? Good. Alhamdulillah. Ninja.
Let's go back. Kalian pernah belajar ini nggak? Apa? Tongue twister? Pernah? Pernah. Beatnya pakai yang mana? Bukan, beatnya. Beat itu ininya, beatnya pakai yang mana? Sebenarnya bisa pakai beat mana aja. Dan kalau beat dulu kayak gini. Watch to watch, which, watch, which, watch, yang pelan. Kalau mau yang hard ini. Sebenarnya goalnya adalah bukan musiknya ya, tapi bagaimana cara mengucapinnya benar. If two witches would watch two watches. Ini. Beatnya middle. Iya. Apa aja teksnya yang kalian tahu? Latihan lah biar pede. Lihat kata apa ya yang kalian dapat? Visi. Kalau dari story bisa nggak kayak gini? Yang penting goalnya bukan nyanyinya ya, goalnya ngucapinnya bener. Kalau ngucapinnya bener enak, kalau ngucapinnya mau dia pas sama temponya, kalau ngucapinnya salah-salah buat apa? Udah, nanti kita bukan kelas itu kok, ini kita kelasnya kelas reading ya. Aduh, gimana lagi sih? Ayo balik ke sini silakan guys, fokus lagi. Udah 11:22 ya. Lihat G. Cuma dapat 2 kalimat kan? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Sekarang kalimat ketiga. Kita mulai dari day sampai size. Sizes. Ayo kita lihat. Day itu apa? Kelas katanya apa? Salah.
pronoun. Artinya pronoun. Pronoun itu kata ganti ya. Dan dia setara dengan noun. Oke, terus Ken? Modal verb. Bukan noun ya. Terus noun lagi mana? Different. Lihat ujungnya nt. Ujung nt ini pasti adjektif. Ingat ya, ujung nt pasti adjektif. Berarti nounnya yang classes. Classes based on their property. Nounnya lagi berarti properties, shapes, dan sizes. Nah, kalau udah ketemu noun-nounnya sama pronounnya, sekarang kita lihat struktur kalimatnya. Oke? Cara ngeliat struktur kalimat, potong dulu di predikat. Predikatnya mana? Can. Artinya bisa. Kalau predikatnya ketemu, berarti subjeknya sebelah kirinya. Kirinya berarti apa? They. Nah, they subjeknya, can predikatnya. Mereka bisa. Bisa apa? Nah, gini cara nerjemahinnya. Habis can itu kan harusnya kata kerja pertama. Kata kerja pertama tahu nggak? Apa? Iya, misalnya it, sit. Nah, ini kata dasarnya dari be classified adalah classify. Cari di kamus classify. 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 Apa? Verb kan? Nah, karena ini maknanya bukan bisa mengklasifikasi, tapi maknanya pasif, bisa diklasifikasi. Nah, makna di situ dirubah, classify-nya dijadikan verb 3. Tapi kan harus verb 1 kalau habis can. Maka dikasih kata kerja bantu be untuk mengobati si can, supaya can tetap tidak dikhianati. Dia dikasih be di sana. Dan aturan pasifnya tercukupi. Can be classified. Gitu cara terjemahinnya ya. Berarti bisa diklasifikasikan. Apa yang bisa diklasifikasikan? Into. Into itu artinya ke dalam. Ke dalam apa? Different classes. Different classes. Different classes terjemahinnya apa dulu berarti? Kelasnya dulu. Ya, ke dalam kelas-kelas. Kelas-kelas apa? Lihat adjektif yang ngejelasinnya dia. Kelas-kelas yang berbeda. Ayo, tulis dulu pelan-pelan. Based on itu digabung. Based sama on. Artinya berdasarkan atas. Atau berdasarkan pada. Pada apa? Kata bendanya. Properties. Tadi apa properties? Sifat-sifat. Terus bentuk. Nah, kalau ngeliat kayak gini teman-teman, jangan langsung, ini sebenarnya gini, their properties, their shape, sama their size. Tapi their-nya nggak ditulis terus. Ya, their properties, shapes, and size. Berarti berdasarkan pada sifat-sifat, bentuk, dan atau ukuran mereka. Gitu nerjemahannya. Enak nggak nerjemahinnya kalau kayak gitu? Pakai taste juga, jangan pakai rasa ya, jangan berdasarkan pada sifat-sifat mereka, bentuk-bentuk dan ukuran-ukuran. Kurang enak kan? Karena merekanya itu milik, bukan cuma milik si properties, tapi milik shapes dan size. Paham? Nah, kita review dulu. 3 kalimat. Dapat vocab apa aja, vocab barunya. Siapa PIC-nya ini? Isa hapus papan tulis Isa. Tulis vocab yang didapat hari ini apa aja. Tanyain teman-temannya, yang teman-temannya merasa dapat vocab baru apa aja. Du. 3 kalimat ya. Besok kita lanjut.
Oke. Coba teman-teman lihat mulai dari this review sampai size yang terakhir. Size yang kalimat ketiga, coba dilihat lagi, dibaca. Coba pahami dan mengerti. Kalau ada yang ngeganjel dan belum tahu, sampai kata yang di mana, nerjemahinnya ya. Ada yang kalian nggak tahu? Udah oke? Gimana? Wih, paham nggak guys? Hah? Kalau paham tanya, kalau paham iya, kalau nggak paham tanya. Mana yang? Hah? Yang di kalimat pertama masih bingung Ustaz. Apanya yang bingung? Bingung di mananya? Kayak yang profile, detail. Ini kan tadi dijelasin ada yang jadi non, ada yang jadi adjektif kayak gitu. Masih bingung cara itunya. Noun pertamanya apa? Yang pertama kamu, review. Oke. Noun berikutnya apa? Overview. Oke, titik ya, titik ya. Nah, review di situ yang pertama, yang review itu benda kan? Dijelasin sama apa dia? Adjektifnya dia apa? This. Artinya berarti kamu terjemahin. Sebutin dulu nounnya apa? Arti nounnya apa? Tinjauan. Nah, titik. Pahamin dulu. Stop. Nur, stop. Nur, lihatin saya. Nah, gitu cara nerjemahinnya. Tinjauan ini. Selesai? Paham itu? Paham. Lalu ini sebenarnya bukan pakai is ya, tapi provide. Provide itu artinya kata kerjanya ya, menyediakan. Nah, menyediakan apa? Yaitu overview. Artinya apa overview? Gambaran. Dijelaskan oleh adjektif apa? Nah, detail artinya apa? Rinci. Terus ada adjektif apa lagi? Masih deretannya dia. Apa artinya? Nah, kamu terjemahin. Sebuah titik. Nah, paham nggak kalau sampai sini? Paham? Paham ya? Oke, berikutnya. Ada of. Dari apa? Nah, dijelasin sama the ya, the sintesis. Apa sintesis artinya? Pembuatan. Terus? Artinya apa? Terus? Ya, apa artinya aplikasi tadi? Ya, terus? Partikel, participle, matufel. Partikel. Terus? Existing, itu salah, itu sebenarnya existing itu. Existing itu artinya yang berada ya, yang ada dalam bentuk berbeda-beda. Udah paham? Iya, bagus nanya gitu. Ada lagi mau nanya enggak? Yang lain? Udah oke ya? Udah. Jadi sampai sini apa yang bisa kamu ceritain? 3 kalimat ini. Tentang apa dan apa? Kalau kamu mau cerita tentang apa? Hah? Kalimat satunya dulu. Kalimat satunya itu ngomong apa? Inti kalimatnya ngomong apa? Tinjauan dari riset ini menyediakan gambaran yang detail tentang
pembuatan sifat-sifat dan aplikasi dari nanopartikel aplikasi nanopartikel yang hadir dalam bentuk berbeda-beda. Nah, ini tentang ngomongin apa sih? Nanopartikel. Apa yang diomongin dari nanopartikel ini? Sifatnya, sintesisnya, dan aplikasinya. Itu kalimat satu kan? Nah, kalimat duanya, apa sih NPS? NPS adalah materi-materi kecil yang berukuran 1 sampai 100 nanometer. Tahu? Nah, itu kalimat duanya. Kalimat tiganya apa? Informasi berikutnya. Mereka dikelompokkan berdasarkan sifat, bentuk, dah, titik. Selesai dulu hari ini 3 kalimat. Ya. Jadi dapat ilmunya dari abstrak ini yang kalian baca adalah, oh oke, abstrak ini ngomongin apa sih? Ngomongin nanopartikel. Partikelnya apa? Partikel apa yang diomongin? Sifatnya, ya, propertiesnya, terus sintesisnya dan penggunaannya. Setelah itu ngomongin apa lagi? Ngomongin apa sih NPS? Oh, dia materi kecil yang berukuran 1 sampai 100 nanometer. Lalu apa lagi diomongin di kalimat ketiga? Pengklasifikasian dan pengelompokannya. Oke? Sekarang mungkin saat ini kamu ngerasa ini nggak terlalu berhubungan sama disiplin ilmumu, tapi percayalah, ya, informasi-informasi nanti akan berguna buat kamu di depan tentang nanopartikel ini. Tapi wabil khusus yang sekarang bisa langsung kamu aplikasikan adalah teknik mencari mana predikatnya, mana subjeknya, dan bagaimana menganalisis makna dalam setiap kalimat. Itu ya. Jangan berpikir bahwa kamu satu kali baca harus ngerti satu abstrak ini. Enggak. Belajar pelan-pelan. Satu abstrak bisa 1 minggu nggak apa-apa. 3 hari bagus. 1 hari keren. Sekali baca mantap. 1 hari bisa 3 abstrak, 4 abstrak baca. Tapi nggak cuma baca. Dapatnya apa? Dapat pocket. Ada nggak yang kalian dapat pocket baru selain yang Isa dapetin? Tulis, sumbangin, tulis, sumbangin, gitu. Tulis ya. Nanopartikel. Maju Gus, sedang tembok aja kamu tulis Gus. Lanjut aja, jangan dihapus. Dihapus lagi tulisannya Isa. Ini berat nih, kerjaannya Paul berat nih jam 1 nih. Ulangin lagi dari noun Paul. Supaya mereka benar-benar paham apa sih noun. Eta naon, naun apa? Tahun apa? Tahu tahun nggak? Tahun. Nggak ada dalam kawasan Lampung tahu. Tahun. Cuma orang exist. Sebelum saya tutup, saya mau kasih gambaran berikutnya kepada kawan-kawan sekalian tentang bentuk baru dari sebuah teks yang akan kita pelajarin. Ya. Nih. Range is-nya nggak usah, brother. Power Ranger. Udah. Ada yang mau nambahin lagi? Nggak ada. Ya, tulis. Pahala lo kamu. Tulis. Ya. Idola gantian aja. Ini Miss. Ukraine.
Udah? Nggak ada yang menambahin lagi? Udah. Nanti kita perenan bareng-bareng ya setelah ini. Nah, lihat sekarang yang di Zoom. Saya lagi share ke kalian ini CNN. Ya, bahasa apa ini? Hah? Bahasa apa ini? Ukraina sama Rusia. Iya, bener Ji. Rusia sama Ukraina. Dari judulnya kita lihat. Lihat, kalau di judul nggak mesti subjek predikat ya. Judul itu biasanya frasa. Jangan berpikir bahwa harus subjek predikat. Tapi ya karena subjek predikat juga. Lihat, financial sampai Bitcoin. Noun-nya mana? Noun pertamanya apa? Sanctions. Terus cara ngomong gini, Russians. Ya. Negaranya Russia. Ukraine. Nah, gitu, Russia. Terus apa lagi? Bitcoin. Kenapa dia ini? Karena dia huruf besar. Oke, sekarang lihat noun pertamanya apa? Sanctions. Artinya apa? Buka Cambridge-nya. Apa? Sanksi. Apa sih sanksi itu? Sanksi artinya adalah hukuman. Benar nggak? Hukuman. Hukuman apa? Hukuman finansial. Jangan jauh-jauh guys cari yang menjelaskannya. Yang menjelaskannya pasti sebelumnya. Adjektifnya. Hukuman finansial atau sanksi finansial. Lalu ada predikat are ya. Adalah atau itu jangan terjemahkan adalah, nggak usah diterjemahin are-nya, itu predikatnya aja. Easier dari kata easy, mudah, lalu ada lebih mudah dari. Easier than ever, maksudnya easier than ever itu lebih mudah dari yang pernah terjadi sebelumnya. Berarti ini paling mudah ya. Easier than ever. Untuk siapa? Russian itu artinya apa? Orang-orang Rusia. To evade. Nah, kalau ada to itu ya, to itu berarti biasanya dia ketemu sama infinitive atau verb 1 kata kerja pertama. Verb 1. Berarti evade itu adalah verb 1. Artinya apa? Ya. Berarti untuk menghindari ya, untuk menghindari. Sekarang kita terjemahkan meaningnya. Sanksi finansial lebih mudah bagi orang Rusia untuk menghindarinya. Ngerti nggak maksudnya apa tuh? Dari kata itu. Kalau nggak ngerti meaningnya dengan terjemahan yang begitu, coba kita terjemahin lagi yang lain. Sanksi finansial itu lebih mudah dari sebelumnya bagi orang-orang Rusia untuk menghindarinya. Jadi orang-orang Rusia kesulitan nggak dengan sanksi finansial? Enggak kan? Kenapa? Karena easier to evade. Paham nggak maksudnya? Terima kasih Bitcoin. Apa itu Bitcoin? Hah? Vaksin? Bukan. Bitcoin itu uang digital ya. Digital currency, mata uang digital. Nah, kita lihat beritanya. Waduh, iklannya nih.
Parah kalau baca berita gini. Oke, kita lihat New York CNN Business. Dari the West Initial sampai Ukraine itu ya kalimatnya ya. Bendanya mana? West. Salvo, pasti salvo. Oh, Salvo. Oh iya. Di mute dong. Oke. Salvo ya. Apa salvo? Coba cari salvo. Tulis di kertasmu, salvo artinya apa? Gitu ya cara nanti kalau ketemu soal TOEFL ya. Penembakan menggunakan senjata di waktu yang sama di perang atau seremoni. Salvo. Iya. Penembakan senjata. Penembakan senjata. Meaningnya cuma itu. Oh, Semburan. Semburan apa? Kita lihat ya. Semburan. Oke, semburan dulu saja ya. Nah, semburan di sana dijelaskan oleh apa? Inisial dulu, inisial. Inisial artinya apa? inisiasi. Inisial itu adjektif. Awal. West artinya barat. Ya. Berarti semburan awal barat. Semburan apa? Kita lihat off. Semburan sanksi finansial. Berarti sanksi finansial itu seperti semburan. Banyak negara yang ngasih sanksi. Buk, gitu. Against terhadap siapa? Russia. Berarti predikatnya failed. Gagal. Gagal untuk apa? Untuk deter. Deter itu artinya membuat kapok. Efek jeran. Deterrent effect. Efek jeran. Deterrent effect. Deter itu untuk membuat kapok Presiden Vladimir Putin dari meluncurkan apa? Meluncurkan apa? Bendanya mana bendanya? Invasion, bukan full. Karena full ada stripnya, ada dashnya. Berarti itu terkait sama scale. Invasion dulu. Dari invasi. Invasi apa? Skala penuh. Meluncurkan skala penuh. Sebuah invasi skala penuh ke Ukraina. Titik. Aduh, mulai bingung ya. Bingung gak sih? Gini. Saya lupakan terjemahan saya. Sekarang cari noun-nya. Noun-nya adalah salvo. Udah salvo apalagi noun-nya? Sanctions. Udah sanctions. Sanctions tadi artinya adalah sanksi ya. Sanksi apa? Sanksi finansial. Terus mana lagi noun-nya? Russia. Ayo mikir, jangan ngantuk. Russia. Terus habis Russia apalagi noun-nya? Presiden. Terus apa lagi? Belum ada Bitcoin di kalimat pertama. Invasion. Terus Ukraine. Nah, sekarang perhatikan kata benda itu maksudnya apa? Kata benda pertama, salvo. Apa maksudnya salvo di sana? Artinya apa salvo? Semburan. Semburannya dijelaskan oleh kata-kata sebelumnya. Cari nilai kata sebelumnya. Ini the West initial. Semburan awal dari barat. Boleh semburan, boleh berondong gitu ya, boleh rentetan atau runtunan atau apa ya? Ya itulah intinya lah ya. Semburan awal oleh barat dari semburan apa? Sanksi apa itu Nur? Apa finansial itu Nur? Tahu nggak finansial itu apa? Nggak tahu. Keuangan Nur, tulis. Cari di kamus makanya Nur. Nyari, jangan nunggu. Kamu jangan nunggu sedekah orang.
sekali-sekali dong kamu yang sedekah. Cari di kamus. Financial sanction, apalagi kata bendanya? Rahasia. Rahasia itu artinya negara ya. Berarti sanksi finansial against itu apa? Terhadap Rusia. Terus ada kata bentar dulu, benda dulu. Presiden. Ya, kenapa presiden? Karena ada kata debtor. Apa debtor itu? Membuat jerah ya, membuat jerah. Jerah siapa? Presiden Putin. Apanya saksi finansial kok urusannya sama jerah-jerah Presiden Putin? Ada kata failed. Failed itu artinya gagal. Berarti gagal membuat Presiden Putin jerah. Dari from itu dari. Ada noun lagi nggak? Launching itu sebenarnya oke, ini deh. Ya, invasion boleh. Invasi dari peluncuran, launching itu peluncuran. Peluncuran invasi sebuah invasi skala besar atau skala penuh ke Ukraina. Ada kata baru yang kalian dapat? Apa? Ya, salvo, deter. Milih, ini apa? Dan tulis kata barunya. Tulis. Yang merasa dapat kata baru tulis. Yuk sedekah. Berapa kalimat? Yang jurnal? Udah cuma Nur yang menulis? Kurang C itu Nur. Sanksinya kurang C. SANC. Nah, kamu tahu kan kalau kamu nulis besok-besok kalau nulis kayak gini, provide dalam kurung V, berarti verb. Synthesis dalam kurung N, properties dalam kurung N. Tahu kata-katanya adalah noun. Menghindar. Dah? Dah, ayo kalau sudah kita perenan ya bareng-bareng ya. Tulis aja di teks chat guys. Tolong tulis di chat biar teman-teman yang di rumah bisa lihat kalau dia mau lihat. Ya, siapa ada yang mau sedekah boleh juga. Kita perenan bareng-bareng ya. Yang pertama ada provide. Provide di sini ini adalah kata kerja harusnya. Berarti kan tulisan verb, noun,
di sini konteksnya adalah noun, materials itu adalah noun, exist adalah verb, forms adalah noun, shapes adalah noun, size adalah noun. Faktor apa ya? Lalu ada review juga adalah noun, overview noun. Jadi noun ini kalian harus tahu ya. Loh ini kok ulang lagi? Nggak usah, kalau udah ada nggak usah ya. Ya, tidak belum ada ini Ustaz. Based on Ini ini belum verb. ada ini jadi tahu. Verb, against adalah adverb, substantion adalah noun, is adverb, salvo noun, initial adjective, financial ini adjective. Dapat noun hari ini berapa biji, adjective berapa biji. Oke, sekarang let's pronounce together. Provide. Synthesis. Properties. Applications. Nanoparticles. Tiny. Ranges. Materials. Exist. Forms. R-nya hilang. Forms. Okay. Shapes. Size. Review. Overview. Based on. Failed. Against. Sanctions. Evade. Salvo. Initial. Financial. Jadi abstrak dari artikel kita dapat 3 kalimat, ya. Lalu yang berita kita dapat 1 kalimat. Nanti yang dari jurnal kalian kan 3 kalimat. 3 kalimat itu sudah dibikin kalimat per kalimatnya kan intinya. Kalimat pertama bilang bahwa nanopartikel itu review ini menjelaskan tentang gambaran secara detail tentang sifat pembentukan dan aplikasi dari sebuah nanopartikel yang ada dalam bentuk berbeda-beda. Lalu partikel itu sendiri adalah material kecil berukuran 1 sampai 100 nanometer. Dan yang ketiga klasifikasinya, pengelompokan dari nanopartikel. Sampai akhir nanti goalnya, selesai kita nge-review jurnal ini, kalian sudah punya tulisan dan kalian bisa cerita ke depan, cerita ke orang. So this is about nanoparticles, the particles is red, ya. Public speaking dalam bentuk nyata. Jadi kalian bisa cerita yang berhubungan sama urusan akademik aja, ya. Kalau diajak ngomong nanopartikel, nggak bingung lagi kan? Apa sih nanopartikel? Kalau nggak ikut kelas ini tadi bingung nggak nanopartikel itu apa? Bingung kan? Makanan apa sih nanopartikel itu? Nah setelah dijelasin ternyata nggak sulit-sulit amat memahami nanopartikel ya. Karena nano artinya benda yang sangat kecil berukuran 1/1000 juta. Partikel itu benda kecil. Berarti benda kecil ini lebih kecil lagi. Ya, ukurannya sampai 1000 juta kecil. Maksudnya apa 1000 juta kecil itu? 1 dibagi 1000 juta. 1000 juta. 1, 2, 3. Nah, 1 seperti inilah. Nano, ukuran nano. Berarti 0 berapa nolnya? 9 ya? 0,1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini meter berarti ya. Nah, itu kecil bener kan? Itu nanopartikel. Oke, itu dia teman-teman. Semoga bermanfaat buat kalian semua kelas readingnya. Gimana kelasnya? Suka? Ada masukan? Atau jurnalnya ini? Pengen jurnal yang cerita dongeng-dongeng dulu? Kita stick di ini aja ya, jurnal ilmiah aja ya. Jangan turun ya, biar dapat ilmu ya. Yang mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua guys. Ingat konsisten ya. Besok kita akan belajar ini lagi. Meskipun nanti mungkin saya akan jeda-jeda selang-seling sama sedikit training for the conversation. Misalnya seperti saya akan mulai menggunakan banyak do you have, do you know, do you have, do you know. Terus what do you think about it? Ya, misalnya kayak saya tanya, do you know
Cryptocurrency. Gak tahu kan cryptocurrency? Do you know nanoparticle? Yes, I know nanoparticle. What is it? It is a very small materials. Wow, gitu ya. Gitu. Nanti kamu tahu itu, kita akan bahas itu besok. Kita akan diskusi tentang apa yang udah kita pelajari, ya. Yang penting teman-teman tahu cara bertanya dan cara menjawabnya. Thank you so much. Saya minta abis ini ada masukan di kertas, ya. Masukan di kertas, tulis di kertas untuk masukan minggu lalu, periode lalu, sama masukan buat periode ini. Kritik dan sarannya, ya. Ke saya, enggak. Nanti saya yang akan breakdown ke tim tutornya. Oke, officially yang megang camp sekarang saya, Paul, Hafiz, dan Nili. Ya, saya, Paul, Hafiz, dan Nili. Dibantu dengan, di-assist dengan beberapa coaching klinik nanti yang saya tunjuk standar saya. Paham? Oke, so let's close this meeting by sitting hands together. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Sampai ketemu lagi di kelas-kelas berikutnya. Oke, abis ini kelas grammar ya, belajar grammar dari noun dari awal lagi buat kalian supaya nanti begitu sore kalian ketemu soal TOEFL. Ya, TOEFL itu guys, struktur itu ngomongin kalimat. Kalimat itu apa? Subjek, predikat. Apa aja yang boleh jadi subjek? Boleh jadi subjek itu adalah noun sama pronoun. Udah nggak pening lagi palanya. Apa sih noun? Apa sih pronoun? Gitu udah tahu. Oh, noun tuh ini, pronoun tuh ini. Ini yang boleh jadi subjek, ini yang nggak boleh jadi subjek. Ya, makanya goal kita adalah TOEFL. TOEFL. Terus nanti tolong dikasih pretest dulu ya teman-teman ya. Pretest aja yang apa namanya, structure aja 20 menit itu. Kita lihat mereka salahnya di mana nanti benar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, still morning, I think. Good morning. And last I say, who are you? We are people in action. Nggak di record. Ulang lagi. Oke. Yang di rumah juga boleh ya ikutan. Oke. Udah? Yo guys, thank you so much for having me in this reading class. Semoga kalian senang. Sampai ketemu lagi di pertemuan reading class berikutnya. And last I say, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. And who are you? We are people in action. Oke, Aji, thank you so much for joining us. Nanti kalau kalian mau ikut, coba mau di zooming lagi boleh. Nih, kita bikin online bisa aja, running bisa aja. Ini kelas kita zoomnya premium kok, jadi teman-teman bisa ini. Dari sumbangannya CC berapa ya ini ya? Miss Ayu. CC 11. 11 ya. Ini kan bisa kalau buat teman-teman yang di sana ya, Aji dan kawan-kawan boleh aja share aja ke teman-teman CC atau siapapun yang mau hadir kelas online-nya. Karena ini penting loh kelasnya Paul. Ya. Oke, assalamualaikum. Bye. Ini di abis itu back to English ya, back to English and play the mini story. Okay. But do not too loud ya. Not too loud. You know loud? Ooh, loud to high the volume, okay? Do not make it too high. Just middle low, yeah? Middle low. So just for you, not for